kau berhasil menangkapku. Aku tahu tidak mudah untukmu, Kak. Tapi ini demi kebaikan kita semua. Ini sudah malam, Kak. Ayo masuk dan tidur saja. Tidak, Fir. Aku tidak bisa tidur malam ini. Tapi aku tahu dengan pasti, aku ingin melupakannya seolah itu hanyalah mimpi buruk. Aku juga berpikir bagaimana cara menjawab akhir ketika dia bangun dan bertanya di mana Bukau. Tolong tinggalkan aku sebentar. Aku butuh waktu untuk bisa berpikir. Baiklah, Kak. Kalau memang kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Ayo, Fir. Jangan. Untuk sementara biarkan dia sendirian. Tidak, Kak. Kalau kita tidak bicara, sebaiknya jangan tinggalkan dia sendiri. Saat pikiran orang sedang kacau, maka dia bisa buat keputusan yang keliru. Fir, tinggalkan aku. Tolong. Ayo. Pak, tolong berhenti. Iya, Nona. Boleh aku menumpang sampai stasiun kereta? Oh iya, tentu. Kau baik sekali, terima kasih. Hei! Hei! Hei, kau siapa? Kau mau apa? Lepaskan! Hei! Hei! Kemana mereka membawa nona kau? Hei, diam dan duduklah. Lepaskan! Tadi aku lihat mobilnya ke arah sini, tapi di mana? Aku mencemaskan keadaan Kak Anggat, Giri. Semoga dia bisa melupakan pengkhianatan Gurnur secepatnya. Kadang ini bukan soal pengkhianatan, Fir. Yang lebih penting lagi, siapa yang berkhianat? Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan! Aku mau dibawa kemana? Lepaskan! Kalian bawa aku kemana? Lepaskan! Cepat lepaskan aku! Lepaskan! Tidak, aku tidak boleh tertangkap oleh Surawan. Aku tidak mau kembali dalam hidupnya. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir kau bisa lari dengan uang hadiah itu? Sudahlah, kau jangan macam-macam. Sekarang pulanglah bersama denganku. Kita harus bicara. Ayo, ayo kita pulang.
Aku tidak sudi kembali hidup bersama denganmu. Kalau kau ingin membawaku, lebih baik kau akhiri saja hidupku. Selama ini aku memintamu secara baik-baik, tapi kau tidak paham bahasa cintaku ya. Akan kutunjukkan maksudku dengan bahasa yang kau pahami. Terserah, tapi aku tidak mau pergi bersamamu. Kau sangat kejam. Hei, kau ini kenapa? Hah? Apa kau lupa cara bicara pada suamimu dengan rasa hormat? Apa kau tahu betapa aku sangat merindukanmu? Dan begini caramu bicara. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku bukan Gurnur yang dulu, yang menerima siksaanmu hanya dengan diam. Aku tidak mau diam lagi. Kau mungkin bukan Gurnur yang sama, tapi aku tetap Zorawat Singh yang tidak mau mendengar kata tidak. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak ada seorang pun. Jadi ini Zorawar Singh Man yang menikahi Nona Kaur. Kau pikir akan ada yang menghentikanku membawamu pulang? Tidak, Gurnur, tidak. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukannya. Tidak ada. Pilihanmu hanya dua. Kau menurut dan ikut denganku, atau kuseret kau pergi dari sini. Selama aku hidup, aku tidak mau kembali ke rumahmu. Kau tidak mau? Kau tidak mau pergi? Hah? Sungguh kau tidak mau pergi bersamaku? Anggat Singh Brar, lepaskan tanganku. Lebih baik kalau kau tidak ikut campur. Ini urusan pribadiku dan dia istriku. Nyonya Zorawat Singh Man. Entah kupukul dia di kamar atau di jalanan, kau siapa bisa ikut campur? Minggirlah, istriku akan ikut bersama denganku. Dia istrimu, bukan properti. Dia tidak akan pergi kalau dia tidak inginkan untuk pergi. Dia propertiku. Lihat. Lihat. Dia ada stempelku. Dia manusia. Dia bukanlah hewan yang bisa diberikan stempel. Sepertinya kau ini berpendidikan, tapi kau tidak paham kalau dia istriku, dia milikku. Aku bisa sakiti dia atau mendandaninya dengan perhiasan. Kau tidak bisa semaumu ataupun menyakiti dirinya. Selama aku ada, kau tidak bisa menyakiti Nona Kaur. Kau tidak mengenalku. Kau tidak tahu jika dirimu dalam masalah sekarang. Tapi masih belum terlambat. Pulanglah kembali ke tempat asalmu dan aku akan mengampunimu. Sikap lancangmu ini bisa saja aku lupakan. Ku beri kau kesempatan pertama dan terakhir.
Pergilah sekarang. Kalau kau tidak pergi, maka aku tidak tahu apa yang bisa aku perbuat untukmu nanti. Diam kau! Pertama, apa yang memberimu kekuasaan untuk mencampuri urusanku? Apa hubungannya denganmu? Ayo, Lepaskan! ikut denganku. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepas! Sakit! Tidak akan kubiarkan kau menyakiti Saiba. Dia bukan Saiba. Dia Gurnur. Dia istriku. Aku sudah katakan tadi. Ku beri satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini. Tidak akan kubiarkan kau membawa Nona Gaur pergi. Kalau kau berpikir masih bisa, maka coba saja. Dan kau akan lihat akibatnya. Aku tidak akan pernah mengampuni orang yang berani memukul kakakku. Dan kalau kau atau anak buahmu berusaha menyakiti Nona Gaur lagi, maka kalian akan berurusan dengan polisi. Akan aku tuntut kalian ke pengadilan sampai kalian sangat menyesal. Aku bawa Nona Gaur sekarang. Dan kalau kau berani, maka hentikan saja. Zorawar, kau lihat apa? Hentikan dia. Kita punya cukup orang untuk singkirkan Anggat dan adik-adiknya. Hentikan dia. Cepat. Tidak bijak. Hari ini untuk pertama kalinya ada yang berdiri di depanku, menatap mataku dan bicara. Aku suka. Dalam hidup entah ada teman baik atau tidak, lebih penting punya musuh yang setara dengan kita. Itulah serunya mendendam. Akan kubuat serangan ke Angkat. Akan kuciptakan badai di dalam hidupnya hingga pria malang itu heran apa yang terjadi dalam hidupnya. Zorawar, hentikan. Jangan memperpanjang permainan ini. Tamatkan saja. Tidak bisa, bijak. Bijak. Permainan baru saja dimulai tapi kau menyuruhku mengakhiri. Tidak, mana mungkin bisa. Gurnur harus menemuiku, Zorawat Singman, dan berjanji ketika dia datang dan memohon padaku, baru aku hukum dia atas kesalahannya. Kau mau apa? Jika kita menyakiti seseorang, orang terdekatnya juga akan terluka. Jadi Angkat akan merasakannya, akan kubuat rencana dan menghantam di sasaran yang tepat. Dia akan menangis, menyesal, dan mengutuk dirinya sendiri karena berani melawanku. Akan kupisahkan dulu orang terdekatnya, adik-adiknya. Nona Gaur, ikut aku. Kau yang menyuruhku pergi.
Kau bilang kau tidak ingin bertemu denganku lagi. Lalu kenapa kau menolongku? Kenapa kau mengikutiku? Kenapa kau menolongku, Tuan Bran? Aku tidak mengikutimu ya. Aku lihat mereka mendorongmu masuk ke dalam mobil dengan kasar dan membawamu. Jadi aku hanya menolongmu. Ketika aku datang, aku lihat laki-laki itu menyakitimu. Ini bukan apa-apa. Dia pernah menyiksaku habis-habisan. Tapi seharusnya kau tidak kemari, Tuan Bran. Iya, aku bukan sahibamu. Bahkan aku tidak mungkin menjadi sahibah. Aku tahu kau bukan sahibaku dan tidak akan bisa menjadi dirinya. Tapi kau juga tidak perlu menjadi versi yang dia inginkan. Tapi kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tolong jangan ganggu aku. Aku sudah menanggung semua ini selama bertahun-tahun. Jadi biarkan aku pergi. Kau tidak perlu memikirkan diriku. Kenapa kau tidak jujur padaku? Apa kau siap untuk mendengarnya, Tuan Bran? Apa kau akan percaya? Apa yang harus kukatakan? Bahwa orang yang kau pekerjakan untuk mengasuh anakmu, dia mengalami KDRT. Dan dia lari dari cengkeraman penyiksanya. Aku harus bilang apa? Aku masih terluka dan ketakutan hingga aku sembunyikan semua itu di balik senyumanku. Aku harus bilang apa? Bahwa aku dikejar oleh orang yang berbahaya. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, Tuan Bran. Jika aku beritahu, apa kau akan biarkan aku tinggal di rumahmu? Apakah aku bisa selamat dari Zorawar selama ini? Apa kau dan keluargamu membiarkan aku tinggal di rumahmu setelah kau tahu? Aku bisa lihat di matamu bahwa kau bersimpati. Apa kau merasa begitu jika tahu sebelumnya? Tidak ada yang menginginkan drama dan maya. Ya, aku menutupi ini darimu. Aku sembunyikan identitasku. Karena aku tahu bahwa tidak mudah bagiku untuk percaya pada seseorang. Aku tidak berharap orang bisa memahami kesedihanku, Tuan Bran. Orang akan merasa kasihan pada orang yang hancur, tapi juga menjaga jarak dari mereka. Jadi aku tidak beritahukan siapapun tentang segala duka dan penderitaanku. Itulah kebenarannya. Aku tidak mau kebenaran itu jadi masalah bagimu atau bagi keluargamu, Tuan Bran. Jadi lebih baik aku pergi saja dari sini. Tunggu, Nona kau! Hanya orang yang berbuat salah, Nona kau, yang lari karena ketakutan. Kau tidak berbuat kesalahan, tapi perbuatan keji terjadi kepadamu. Kalau hari ini kau lari, kau akan terus lari sepanjang hidup. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Tuan Bran. Masih ada pilihan. Masih ada jalan. Tapi kau tidak mampu melihatnya. Tinggallah bersamaku. Tinggallah bersama Akir. Tinggallah bersama kami dan kami akan bersamamu. Percayalah pada kami. Atau jalani sepanjang hidupmu dalam ketakutan, lari dan bersembunyi terus. Terserah kau, Nona Kaur. Ini hidupmu sendiri. Keputusan ada di tanganmu. Kalau kau putuskan untuk tinggal di rumahku, maka aku berjanji padamu, Zorawar tidak akan bisa menyentuhmu di dalam hidupmu lagi. Tuan Bran berjanji untuk mendukungku, bahkan setelah dia tahu kebenarannya. Tapi apakah aku buat dia dan keluarganya dalam bahaya karena alasanku yang egois ini? Aku bingung sekali.
Kenapa jadi sulit bagiku untuk pergi darinya? Kenapa aku merasa seakan-akan Kak Anggat. Hmm? Sebaiknya kita pulang sekarang. Dengar Kak, bahkan Tuhan membantu mereka yang menolong diri mereka sendiri. Jika Gurnur memang tidak mau bantuan dari kita tidak bisa memaksanya. Fir benar, Kang. Gurnur sudah buat keputusan. Dia tidak kembali. Jadi tutup pintunya. Dia akan kembali. Hatiku mengatakan, dia pasti akan kembali. Aku tahu Nona Kaur. Bahkan jika ingin berkata iya, dia berkata tidak. aku rasa aku tidak bisa bekerja? Dan kau membutuhkan waktu untuk berpikir. Maaf, tapi itu adalah keputusan final. Nona Kaur, kau sedang apa ini? Aku menerima tawaran pekerjaanmu. Benarkah? Wah, kau mendadak menawarkan pekerjaan. Kenapa aku tidak boleh mendadak menerimanya? Sebaiknya kau jangan berharap terlalu tinggi, Kak. Harapan memberimu semangat, tapi setelah harapan hancur kau tidak bisa apa-apa lagi. Berhenti, Nona Kaur. Aku tidak bisa berhenti walaupun aku ingin, Tuan Bra. Jangan pergi. Aku harus memikirkannya lagi. Jika seseorang berharap dengan setulus hati, harapan mereka tidak akan hancur. Ketika waktu itu aku tanya kau sudah menikah atau belum, kau bohong pada kami. Kau ingat itu? Aku sudah tahu gadis ini tidak beres. Aku bingung jika semua orang tahu kalau dia itu pembohong dan licik, lalu sedang apa wanita itu di sini? Kakak, Anggat yang membawa Gurnur ke sini. Oh iya, dia bawa kemari lalu dia datang. Kau ini punya rasa malu atau tidak? Pergi dari sini dan jangan kembali kemari. Tidak, Nona Kaur. Kau tidak boleh pergi. Anggat? Untuk sementara kau tidak perlu menjawab siapapun di sini. Apa? Dia bilang apa? Apapun pertanyaan kalian tanya pada aku, akan aku jawab. Kenapa Nona Kaur tidak memberitahukan pada kita? Dia punya alasan tersendiri soal itu. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Ini demi keselamatannya. Kalau melindungi diri adalah kejahatan, baiklah dia kriminal. Tapi aku sudah katakan pria kejam itu menikahi dirinya dengan sebuah tipuan. Dia hanya ingin menyiksanya. Dan betapa besar deritanya kalau dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari siksaan. Lalu apa salahnya? Tentu tidak ada salahnya. Tapi dia bisa lapor polisi kalau ada masalah dengan suaminya. Untuk apa dia kemari? Benar. Dia masuk rumah kita dengan kebohongan. Apakah menurutmu keluarganya tidak tahu dia ada di sini? Anggat, ibumu benar. Untuk apa kita membahayakan keluarga demi dia? Iya enggak? Jasrin benar. Aku setuju dengannya. Kita sudah tahu aslinya dia. Membiarkan dia tinggal di sini itu tidak baik untuk keluarga kita di sini. Dengar enggak? Bawa dia pergi dari sini dan tinggalkan di suatu tempat. Di mana aku harus tinggalkan dia? Di jalanan, Paman? Agar mereka bisa mengejarnya lagi? Sudahlah. Aku tahu kenapa kau khawatir. Hah? Baiklah, anggap saja kau lihat Sahiba di dalam dirinya itu. Tapi bukan berarti dia itu Sahiba. Baiklah, sebelum itu diteruskan, maka aku akan menjawab Paman. Karena aku tahu apa yang akan Paman katakan. Ya, Nona Kaur ini mirip dengan Sahiba. Tapi aku tidak melihat ada Sahiba di dalam dirinya. Aku ingin menolongnya bukan karena wajahnya, tapi karena keadaan dirinya. Ibu, kenapa ibu diam saja? Anggat, nenek setuju dengan mereka.
Apapun keadaannya, ya benar, bahaya yang mengintai dirinya akan mengejar kita. Kita sudah mengalami begitu banyak masalah. Kita menderita. Nenek tidak mau keluarga ini mengalami masalah lagi. Jadi, Gurnur harus pergi dari sini. Tapi nenek, Akhir sudah semakin suka padanya. Dan dia bahagia. Belum lama sejak dia kehilangan ibunya, dia tidak akan bertahan dari duka karena kehilangan Nona Gurnur. Kita akan carikan guru lain untuk Akhir. Demi keluarga ini. Nenek, dia dalam kesulitan. Kakek selalu mengajari kita untuk menolong mereka yang dalam kesulitan, bukan? Itu prinsip kakek. Anggat, kakekmu punya satu prinsip lagi. Demi memastikan keselamatan keluarga, orang jangan ragu untuk memutuskan prinsip, bahkan hati seseorang. Dan demi kebaikan keluarga ini, jika Akhir sedih, biarkan saja. Sudah ku bilang Tuan Brar, tidak ada orang yang ingin hidupnya bermasalah. Tidak ada yang mau keluarganya dalam bahaya. Kau sudah berusaha untuk membantuku, tapi kurasa itu tidak mungkin. Keluargamu tidak ingin aku tinggal di sini. Mereka tidak salah, aku harus pergi. Apapun takdirku, aku akan menerima semuanya. Aku tidak boleh membuat kalian celaka. Gurnur, karena kau mau pergi, jangan pernah kembali. Jika dia kembali, pintu rumah kami tertutup baginya. Anggat, bahkan nenekmu melarang dia tinggal di sini. Kenapa dicegah? Tuan Brar, biarkan aku pergi. Aku tidak akan mencegahmu untuk pergi, Nona Kaur. Aku tidak mencegahnya untuk pergi, tapi aku sudah janji untuk melindunginya dan aku harus menepati janjiku. Tidak akan kubiarkan si kejam Zorawar itu menyiksa dirinya lagi nanti. Jadi kalau Nona Kaur sekarang pergi dari sini, maka aku ikut bersamanya. Anggat? Apa? Anggat! Kau tidak waras? Apa yang kau lakukan? Kau mau tinggalkan keluargamu? Hanya demi orang asing itu, Anggat? Ya, Ibu. Aku tidak ingin melakukannya. Aku tidak mau tinggalkan keluargaku dan rumah ini. Tapi aku bisa apa? Setelah tahu kebenaran, mana mungkin aku biarkan dia pergi dengan takdirnya? Kenapa, Nona Kaur? Kenapa kau menangis seperti ini? Apa aku sudah salah bicara? Tidak. Tidak ada yang pernah begitu perhatian padaku. Tidak ada yang pernah membelaku seperti ini, Tuan Brar. Yang kurasakan sekarang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Terima kasih. Nona Kaur, apa-apaan ini? Tidak usah seperti ini. Aku melakukan ini semua karena ini benar dan penting. Kau mengerti itu? Nona Gurnur, Kak Anggat selalu menepati janji-janjinya. Jadi kau tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan mengganggumu. Nah, mari, Nona Kaur. Tunggu, Anggat. Aku buat keputusan.